Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Waalaikumsalam. pemilih, apa kabar hari ini? Terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih sudah selalu mengikuti podcast KPU Kabupaten Bone Bolango yang selalu disiarkan melalui akun media sosial KPU, baik melalui Facebook, TikTok, kanal YouTube KPU, Instagram maupun Twitter. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai sengketa pemilihan atau sengketa pilkada dari masa ke masa bersama narasumber yang sudah berpengalaman dan memang sangat berpengalaman baik di tingkat KPU dan Bawaslu di Provinsi Gorontalo. Kita langsung perkenalkan narasumber kita yang sangat spesial dan istimewa, Bapak Rahmat Mohi SOS MSI. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya, sudah ketemu lagi di KPU Kabupaten Bone Bolango dari 2000 berapa Pak? 2013 sampai 2015, 2013 2018. 2013, jadi sudah 12 tahun lalu. Baru ini lagi kita ketemu di kantor KPU Kabupaten Bone Bolango. Kalau di luar sih ketemu Pak ya. Kalau di sini sudah banyak perubahan ya Pak ya di kantor ini. Ya, banyak perubahan. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang sengketa pemilihan yang pasti Bapak sudah karena divisi hukum ya waktu itu Pak ya. Iya, divisi hukum. Kita akan bahas tentang pengalaman Bapak pada sengketa pemilihan pada waktu itu 2015. Pilkada 2015. Iya, bisa Bapak ceritakan tentang pengalaman Bapak waktu itu. Ya, cerita pengalaman ya waktu itu yang kami alami sebagai anggota KPU Bone Bolango mulai dari tahun 2013 saya jadi anggota KPU Bone Bolango dan menangani Pilkada 2015. Nah, banyak hal yang yang unik kalau menurut saya. Kenapa saya katakan unik? Karena memang jarang terjadi dan bahkan terjadinya cuma di Bone Bolango. Contohnya misalnya istilahnya ada proses pencalonan yang istilahnya dua kali hidup, dua kali mati gitu. Jadi yang pertama diloloskan KPU, kemudian pertama diloloskan KPU, dicoret KPU, tidak diloloskan, kemudian dihidupkan lagi Bawaslu, kemudian dimatikan lagi oleh KPU, dicoret lagi, kemudian dihidupkan lagi oleh Bawaslu, dan akhirnya tetap KPU hidup lagi. Wah, sangat menegangkan Pak ya, sudah istilahnya itu saja dua kali mati, dua kali hidup. Itu penyebabnya apa Pak? Soal waktu itu pertama ada mendaftar, kemudian waktu itu ada dualisme kepengurusan partai, sehingga ada bersengketa soal itu dan disengketakan di Bawaslu, kemudian dinyatakan oleh Bawaslu memenuhi syarat, kemudian lagi soal tafsir soal bebas bersyarat, dan akhirnya oleh KPU RI dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Ya, dan kembali digugat di Bawaslu lagi akhirnya menyatakan memenuhi syarat. Gitu. Tapi tidak menambah waktu tahapan pencalonan saat itu. Tidak, karena pada saat itu seingat saya proses sengketa yang berkepanjangan itu percetakan surat suara sudah jalan. Sudah jalan. Jadi tidak mempengaruhi tahapannya. Tidak ada juga mempengaruhi surat suara itu ya. Iya. Ya. Jadi hanya terkait tentang dualisme kepengurusan itu. Jadi rekomendasi. Ya, ada dualisme kepengurusan, kemudian juga ada tafsir soal bebas bersyarat. Kemudian juga ada hal lain yang unik, misalnya unik ya, mungkin tidak terjadi di kabupaten kota lain. Ada misalnya seorang ketua partai, partainya sendiri mencalonkan orang lain, sementara dia maju lewat partai yang lain. Nah, ini kan unik, jarang sekali terjadi. Gitu.
Jadi ya cuma di Bone Bolang. Ya Cuma di memang Bolang-Bolang ya ya. memang spesial ini Bone Bolang. Tapi tidak berdampak pada pelanggaran kode etik atau apa? Tidak. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah Selama tidak ada. kami 5 tahun menjabat di sini tidak pernah dikenai sanksi oleh DKPP ataupun Oh, tidak. Dalam menangani sengketa itu pastikan kita sering berkonsultasi juga, Pak ya. ya, Sering ya, konsultasi. Dan memang untuk dualisme itu memang sering terjadi, Pak, atau gimana? Atau memang di KPU seperti nah, kan pernyataan Bapak tadi? dualisme kepengurusan partai ya. Oh, dualisme Itu kepengurusan partai. dualisme kepengurusan partai itu kan dari dulu dari Iya, pusat dari pusat. sehingga kita ya instruksi dari KPU RI itu harus apa namanya harus di dua-duanya gitu. Dan Program pencalonan. pada akhirnya KPU mengambil hasilnya itu kita mengikuti apa dualisme itu kan ada mahkamah partai sampai di mahkamah partai begitu enggak? Atau Waktu itu tidak, cuman tidak ada? sampai di Bawaslu yang pada saat sidang di Bawaslu seingat saya dua kepengurusan itu sudah damai. sudah menyatu untuk Oh iya, iya. mencalonkan. Jadi kalau tidak Jadi menyatu tidak pasti iya, berkepanjangan. kepanjangan lagi tuh. Iya. Ada lagi Pak sengketa waktu itu atau Ya, hal-hal yang menarik saat itu betapa ketegangan yang luar biasa. oh iya, iya. Sampai kami apa namanya sempat dievakuasi lewat pintu belakang. Oh, ada pengamanan Iya, pribadi. iya harus kalau enggak ya Iya. dari Memang di KPU itu kan selain waktu juga keselamatan juga itu iya kan memang keselamatan harus juga penting karena memang dijaga. melakukan satu kebijakan atau mengambil satu keputusan yang sangat krusial dan tidak boleh salah kan Iya, memang harus tepat. harus cepat, tepat dan Iya. berintegritas. Iya. Kemudian waktu pada tahun berikutnya 2015 berarti 2020 saat itu Bapak 2020 saya sudah di Bawaslu di Provinsi. Bawaslu. Saya sudah di Bawaslu Provinsi. Sengketa yang ada di Bawaslu itu bagaimana Pak? Kalau Pengalaman Bapak? ya karena saya dari KPU kemudian di Bawaslu otomatis kan ketika bersengketa itu kan ya ketika itu bersengketa soal teknis ya minimal kita sudah paham lah untuk bagaimana menanganinya karena seingat saya waktu itu sejak di Bawaslu Provinsi kita menangani menyidangkan soal persoalan yang ada di kabupaten kota lain di KPU kabupaten kota lain. Jadi memang beda apa namanya KPU dan Bawaslu memang dua-duanya penyelenggara pemilu tapi memang dengan peran yang berbeda. Peran yang berbeda. Tapi lebih asik di KPU atau di Bawaslu? Ya sama saja sebenarnya. Ini kan soal peran. Soal peran. Iya, ini mengawasi lebih baik atau sebagai pelaksana? ya ada ini masing-masing punya apa namanya punya tugas tupoksi sendiri-sendiri kan. Punya Jadi tantangan ya masing-masing. yang perlu ditingkatkan itu adalah koordinasi. Ya kalau istilah sekarang harus banyak ngopi supaya tidak terlalu banyak hal-hal yang teknis yang harus diantisipasi, dicegah kan. Iya. Kalau di Bawaslu sekarang mengedepankan pencegahan, ya banyak hal-hal yang bisa dicegah sebelum sesuatu pelanggaran ataupun kesalahan terjadi bisa dicegah itu lewat ya koordinasi yang lancar, kita sering ketemu, saling baik formal maupun non formal itu penting hubungan antara KPU dan Bawaslu antar lembaga. Juga personal antara Bawaslu dengan KPU juga hubungannya harus akrab, tidak harus tegang-tegangan. Selama di KPU maupun Bawaslu itu sengketa yang terjadi itu biasanya sengketa apa? Waktu yang di Bawaslu pernah menangani sengketa apa? Yang paling menegangkan? Waktu itu waktu saya di Bawaslu Provinsi sempat menangani apa namanya soal TSM. Oh, TSM. Ya, soal TSM waktu itu pilkada kota kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang untuk urusan TSM itu kan
ya harus memenuhi unsur-unsur yang memang sangat ketat ya, tidak serta merta apa namanya eh, sesuai dengan kemauan para penggugat. Iya. Kita memang harus sesuai strict dengan aturan yang berlaku. Tidak. 2020 itu kan ada pemilihan di mana ya, di 3 kabupaten. Iya. Di Bone Bolango lagi, kemudian Di di Pohuwato, Pohuwato, maupun di Kabupaten Kabupaten Gorontalo. Gorontalo. Iya. Ya. Di 3 itu kalau seingat Bapak, yang paling ini disengketa di antara 3 kabupaten itu waktu itu? Apa namanya? Kalau seingat saya 2020 itu di Kapur itu sempat ada calon yang mau dibatalkan, kemudian akhirnya lolos lagi. Karena memang intinya harus disesuaikan dengan aturan. Ya. Jadi semua itu memang harus dilaksanakan sesuai Ya. aturan supaya upaya pencegahan supaya Ya. tidak terjadi sengketa pemilihan dan kita juga harus menjaga netralitas ya Pak ya sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian untuk pendapat Bapak nih mengenai penanganan sengketa baik di KPU nih ya, dari 2015 dan saat Bapak di Bawaslu 2020 itu yang dinamikanya itu seperti apa Pak? Gejolak yang ada menghadapi sengketa di 2015 kemudian saat di Bawaslu 2020 lebih deg-degan yang mana dinamikanya? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi aturan tidak beda jauh ya untuk apa namanya sengketa hukumnya, aturan-aturannya tidak beda jauh. Cuma yang paling lebih menegangkan itu adalah kondisi daerah masing-masing. Kan bisa saja kita pakai aturan yang sama tapi antara daerah satu dengan daerah lain ketegangan politiknya lain, apalagi di Bone Bolango yang ada yang sempat mengatakan bahwa ini masuk dalam zona merah dan lain sebagainya karena apa namanya tensi politiknya sangat sangat tinggi sehingga membuat penyelenggara di Bone Bolango harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan. Tidak bisa jangankan mengambil keputusan, mau bicara di publik pun tidak bisa sembarangan. Harus hati-hati. Ya, jadi tafsir publik akan begini akan begitu, itu tafsir publik itu akan jadi liar, itu yang akan mengakibatkan gejolak di masyarakat. Jadi kita harus berhati-hati Pak ya untuk pesan kepada penyelenggara. Oke. Baru-baru ini KPU Bone Bolango kan menghadapi sengketa 2024. Bapak sebagai pemerhati pemilu melihat sengketa pemilu 2024 yang dihadapi oleh KPU Bone Bolango itu seperti bagaimana menurut Bapak sebagai pemerhati pemilu? Ya, kalau sengketa sengketa pilkada di Bone Bolango untuk 2024 itu kan kalau tidak salah sampai ke MK kan? Iya, sampai ke MK. Nah ini apa namanya selalu yang dipersoalkan di MK itu soal pelanggaran-pelanggaran yang di tingkat bawah. Dari dulu memang dugaan money politik, netralitas ASN ini yang selalu menjadi momok dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Dua hal ini yang selalu menjadi perhatian karena memang ketika menghadapi aparat yang tidak netral ataupun money politik yang merajalela itu sangat-sangat merusak demokrasi. Kalau alhamdulillah untuk Bone Bolango walaupun dengan segala upaya yang ini dengan segala upaya yang sudah maksimal, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk saat ini kan pada pemilihan ini kan kita juga sudah sangat transparan. Kalau yang 2015 kemarin itu kita sudah di masa Bapak itu apakah sudah transparan ininya pemilihannya? Iya, karena yang paling ditunggu oleh masyarakat itu adalah soal hasil. Nah, dulu di kita 2015 mungkin apa namanya kita segera mungkin kumpul C1 dari bawah, kemudian kita kumpul di sini di KPU, kemudian langsung kita scan satu-satu kirim ke KPU. Kirim ke website KPU. Tapi di 2015 itu sengketa hasil tidak ada? Ada. Oh ada. Ada juga. Sampai di MK juga Pak. Iya.
2020 saat iya, di Bawaslu iya, juga ada ada, kan Pak iya. ya? Oh, Sampai saya ingat saya waktu itu sudah mendampingi. mau saya waktu itu kan saya kan divisi hukum, Iya sudah divisi mau hukum. menghadapi sengketa di MK, Mm-mm. semua berkas bukti-bukti saya dapat tinggal di taksi. Astaga. Memang kacau bala waktu itu. Jadi saya Tapi kan ada sampai kopiannya. ya, tidak ada. Atau oh Asli semua yang saya bawa, oh. saya dapat tinggal di taksi. Saya lupa. Hmm. Kemudian dengan segala upaya saya mau menghubungi pihak hotel untuk melihat CCTV, lihat taksinya nomor berapa, Oh, taksi, sampai dicari. oh, dan Itu ketemu. masalahnya ini, ya alhamdulillah ketemu. Bayangkan kalau Bukti, tidak barang kalau bukti. kalau tidak ada barang bukti, apa yang kita mau Oh iya. sampaikan di MK? Jadi dari 2015 itu memang sudah ada sengketa proses Iya, seperti yang iya, dijelaskan iya, tadi dan iya, ada juga sengketa iya, hasil ya. iya. Oh. Ada juga hal-hal yang harus perlu dijaga oleh teman-teman penyelenggara, misalnya contoh dalam hal bersengketa di MK itu, ya kita harus menjaga jarak dengan teman-teman pihak-pihak yang bersengketa supaya kita tidak dicurigai oleh publik ada begini ada begitu. Jadi Oh iya kalau iya. perlu ya apa namanya sampai-sampai hal kecil misalnya jangan jangan kita tinggal satu hotel Oh lah jangan inilah. satu. Jadi itu akan menimbulkan sesuatu yang negatif di Hmm, mata publik. iya iya. Menjaga integritas itu Mm-mm. yang paling penting. Iya Pak, bisa diceritakan singkat nih kiprah Bapak dari KPU sampai di Bawaslu itu bagaimana? Terjun ke dunia pemilu itu, Ya, kepemiluan itu semangatnya. saya berkiprah di penyelenggara pemilu itu sejak pemilu terakhir Orde Baru tahun 97. Wah, Ya, waktu itu masih apa namanya? Saya umur 21 tahun, oh 21. pemilih pemula Iya 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 iya. dan apa namanya? Maklum lah waktu masih Orde Baru kan sistem perekrutan KPPS tidak seperti sekarang ya. Iya. Dulu itu saya karena anak muda ya, 21 Mm, tahun pemilih pemula, daripada duduk di perempatan, kepala mm. desa bilang, "Ayo sini, jaga TPS, kamu Oh, pakai baju hansip, jadi anggota KPPS." oh dari anggota KPPS. Ya, Wah, jadi ya. hansip lagi, Iya. pegang pentungan, Iya jaga iya. pintu. Kemudian tahun 99 saya jadi ketua KPPS, pemilu pertama Order Reformasi. Oh iya. Saya ketua KPPS, merangkap PPS-nya karena ada PPS yang mengundurkan diri. Mm-mm. Saya jadi merangkap PPS. Kemudian 2010 sempat masuk PPK, 2013 KPU Kabupaten, 2017 Bawaslu Provinsi sampai 2020. Itu Sampai 2000. ya. Jadi dari umur usia 21 tahun Ya, sudah berkiprah. sekarang sudah 50, mau hampir 50. Jadi sudah hampir 29 tahun, jadi tidak perlu diragukan lagi pengalaman beliau. Terakhir nih Pak, sebagai Bapak ini kan punya pengalaman yang lebih, baik sudah di KPU dan Bawaslu, bisa nggak Bapak menjelaskan atau memberikan tips nih kepada kami sebagai penyelenggara pemilu untuk dapat mencegah hal-hal yang kan sudah pernah juga di bagian pencegahan, bisa Iya, menjelaskan kepada iya. kami atau pada penonton tips dan triknya untuk Ya. Kalau untuk pencegahan hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya memperbanyak koordinasi, misalnya ketika saya di Bawaslu misalnya, saya lihat ada potensi pelanggaran yang bakal terjadi, maka tidak otomatis serta-merta saya langsung melakukan penindakan atau mengeluarkan rekomendasi atau tidak serta-merta begitu. Saya datangi KPU, kita ngobrol, ini gimana, ini gimana. Kalau hal-hal yang pelanggaran itu bisa dicegah, nah kan kita bisa bicarakan. Intinya harus banyak koordinasi. Terus yang kedua jangan baperan, gitu. Karena KPU dan Bawaslu punya tupoksi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi ketika misalnya Bawaslu memberikan rekomendasi atau keputusan, itu memang wewenang mereka. KPU juga tidak boleh terlalu alergi dengan rekomendasi karena rekomendasi itu pun kadang-kadang ada gunanya juga untuk KPU. Ketika misalnya ada hal-hal yang kita harus putuskan, ya harus melalui rekomendasi Bawaslu. Banyak hal, misalnya contoh
uh, apa namanya, hal-hal teknis ya. Ada yang datang mendaftar terlambat 2-3 detik lah gitu, ya kan. Nah kalau di apa namanya, kalau dipersoalkan terus ini akan jadi polemik kan. Jadi itu yang harus, hal-hal begitu yang harus apa namanya, diselesaikan dengan bijak gitu. Jadi intinya meningkatkan koordinasi Koordinasi. dan upaya Kalau istilah pencegahan. sekarang harus banyak ngopi. Banyak ngopi. Gitu. Terima kasih banyak Pak atas Ya, cerita pengalamannya yang sangat berharga. Dan untuk teman-teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti video podcast hari ini sampai dengan akhir. Semoga episode ini menambah wawasan dan membuat kita semakin bijak melihat dinamika pemilu di Indonesia. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe akun media sosial KPU Kabupaten Bone Bolango untuk agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Saya Misra dan Bapak Rahmat Mohi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.